Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Menolak disanksi karena tidak menggunakan masker, seorang pemotor cekcok dengan petugas Satpol PP di Cibubur, Jakarta Timur. Meski berhasil kabur, petugas akan tetap menelusuri plat motor kendaraan tersebut. Saya buru-buru, saya mau kerja. Kalau saya teroris, saya pencuri, nggak apa-apa. Pemotor yang tak bermasker ini adu mulut dengan petugas Satpol PP Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan ia kabur dan tidak menghiraukan perkataan petugas. Meski berhasil kabur, petugas akan menelusuri plat nomor pemotor tersebut. Saya samparkan, saya dekatkan, saya tanya, Bapak bawa masker nggak? Oh, iya Pak, minta maaf Pak, saya minta maaf. Nah, dia minta maaf, memang minta maaf. Tapi kita kan tetap, karena dia udah ketangkap pas di jalan itu dia tidak memakai masker, ditanya masker pun dia tidak ada maskernya. Peristiwa ini terjadi saat petugas tengah menggelar operasi tertib masker. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti arahan petugas untuk menggunakan masker dengan benar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 orang tahanan KPK dinyatakan positif COVID-19 usai swab tes. Mereka pun kemudian dievakuasi Satgas COVID-19 ke Wisma Atlet Kemayoran. Satu persatu tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang positif COVID-19 dievakuasi tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari dalam rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi dengan menggunakan bus sekolah milik unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 14 tahanan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalani perawatan. Para tahanan dinyatakan positif COVID-19 setelah swab tes pada Kamis kemarin. KPK juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan rapid test antigen terhadap seluruh pengawal tahanan, petugas rutan KPK, termasuk juga seluruh tahanan yang berada di rutan cabang KPK di Gedung C1 maupun di Pomdam Jaya Guntur, dan informasi yang kami terima dari hasil rapid test tersebut dinyatakan negatif. Selain melakukan upaya tracing, penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan KPK ditingkatkan serta rutin sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh areal gedung KPK dan rutan KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai sidang fatwa pada Jumat siang tadi, Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Cina suci dan halal. Namun MUI masih menunggu keputusan BPOM terkait aspek keamanan vaksin. Dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Pemirsa, kurang dari sepekan penyuntikan vaksin COVID-19 dimulai, izin edar belum dikeluarkan Badan POM. Izin edar tentu dibutuhkan untuk membuktikan bahwa vaksin aman, berkhasiat, dan bermutu. Sesuai aturan WHO, vaksin harus memiliki data hasil uji klinis. Kepala Badan POM, Penny Lukito, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu data uji klinis dari Bio Farma dan Unpad Bandung yang sedang menjalankan uji klinis tahap 3 sejak Juni lalu. Badan POM juga sudah mengantongi data efikasi dari Brazil dan Turki yang sama-sama menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina.
Badan POM optimis bisa menerbitkan izin penggunaan darurat sebelum 13 Januari 2021. Izin penggunaan vaksin oleh otoritas obat pada masa pandemi COVID-19 dapat diberikan dalam bentuk emergency use authorization. Obat atau vaksin yang diberikan emergency authorization harus telah didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang cukup memadai. Setelah pemberian EUA ini harus tetap juga dilakukan pemantauan yang ketat terhadap khasiat dan keamanannya dalam jangka yang lebih panjang. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto beserta Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Polri menyerahkan ribuan bantuan paket sembako, alat rapid antigen, serta alat pelindung diri bagi warga Papua. Pertemuan dilakukan secara luring dan daring demi menghindari kerumunan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengunjungi Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan yang dilakukan secara luring dan daring, TNI dan Polri juga memberikan bantuan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 di tanah Papua. Bantuan tersebut berupa 10.000 paket sembako, 10.000 alat tes cepat antigen, serta 3.000 unit APD untuk disalurkan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat melalui para tokoh agama. Tokoh-tokoh agama di Papua juga diharapkan dapat turut menjaga situasi Kamtibmas agar Papua tetap aman dan damai. Hadir di sini untuk menjaga bapak-bapak sekalian tokoh agama dengan membawa yang pertama adalah antigen untuk mengecek kondisi kita apakah terpapar COVID-19 atau tidak sebanyak 10.000. Kemudian termasuk APD dan juga ada sembako 10.000 yang akan kita bagikan untuk kepentingan.